Oke, lanjut kita taruh bismillah. Setengah lebih sedikit ya. Seperempat lah. Oh. Hai, halo, apa kabar kalian semua hari ini? Aku doain yang nonton video ini sampai habis, sehat selalu, bahagia selalu, umur panjang, rezekinya melimpah, usahanya laris manis, amin. Guys, jadi di video kali ini aku mau bikin pukis labu. Setelah aku membuat pukis bermacam-macam versi ya, kali ini aku pingin banget buat pukis yang rasa labu karena labu itu katanya membuat pukis tuh bisa menjadi lembut selain kentang. Yuk, gimana resepnya? Kalian bisa catat resepnya di sini ya, atau screenshot. Oke, pertama-tama ini saya punya labu kuning. Ini tadi saya beli di warung sayur di depan rumah. Harganya tuh cuma 10.000. Nah, kalau di tempat kalian labu seperempat segini tuh harganya berapa, teman-teman? Besar kecilnya labu itu kan nggak menentu ya, jadi kita akan timbang labu ini 500 gram. Setelah saya kupas-kupas, bagian bijinya saya buang dan saya ambil dagingnya, saya potong-potong, lalu saya cuci dan saya hanya membutuhkan sekitar 500 gram, lalu saya kukus hingga kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, sekarang kita lihat. Nah, ini sudah sangat-sangat empuk. Jadi kita matikan kompornya. Sembari dingin, kita membuat biangnya dulu ya. Setengah sendok teh ragi. Satu sendok teh gula. Setengah sendok teh tepung terigu. 50 ml air hangat. Kemudian kita aduk-aduk. Terus kita tutup. Nah, ini kita biarkan sembari kita blender labu kuningnya. Masukkan labu kukusnya. Nah, untuk labu kukusnya di sini ada kadar air, kita buang dulu. Sebenarnya mungkin lebih enak bersamaan dengan airnya tadi kita tuang, cuman saya takutnya kadar airnya berlebih. Ini labu kuningnya saya mau blender dengan santan instan. Di sini saya menggunakan yang instan 110 ml. Ini harganya 11.000. Kalau kalian mau yang murah meriah atau yang ekonomis bisa beli kelapa parut aja ya. Kalau satu batok kelapa parut di sini harganya cuma 7.000. Jadi lebih ekonomis yang kelapa parut ya. Oke, dan lanjut kita mixer 3 telur, 150 gram gula, seperempat sendok teh ST. Ketiga bahan ini kita mixer dengan kecepatan tinggi. Nah, kalau sudah dengan konsistensi seperti ini sudah kita masukkan biangnya. Ini kita mixer jangan terlalu kaku atau putih berjejak ya, ntar bisa jadi bolu. Asal telur dan kuningnya sudah tercampur menjadi satu. Ini mixernya sekitar 5 menitan. Lanjut kita masukkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanila.
Ini saya gunakan yang merek El Arome. Ini harumnya harum banget, makanya saya pakai cuma setengah sendok teh. Ini harganya 34.000. Kalau kalian mau beli, langsung klik link di deskripsi ya, udah saya sematkan. Atau kalau misalkan tidak ada, kalian bisa komentar, nanti saya carikan link pembelanjaannya yang ready stoknya masih banyak. Kalau kalian mau menggunakan vanili cair, bisa sebanyak 1 sendok teh ya. 150 gram susu kental manis. Nah, setelah ini kita mixer dulu. Mixer dengan kecepatan rendah, asal rata aja ya. Satu saset susu bubuk. 250 gram tepung terigu. Tepungnya ini saya masukin 2 tahap ya. Kita mixer asal rata aja ya. Lanjut, kita masukin semua. Kita mixer lagi sebentar. Nah, sebentar aja, yang penting sudah rata. Lanjut, kita masukin labunya. Nah, lalu kita barengan masukkan 50 ml susu UHT. Lanjut kita mixer. Tahap terakhir kita masukkan 100 ml margarin. Lanjut kita mixer sebentar asal rata. Ini konsistensi adonannya memang encer ya. Kita mau buat yang encer. Sebelum kita tutup, kita aduk sebentar untuk memastikan semua adonan tercampur. Jadi cookies itu ada adonan yang encer, ada adonan yang padat. Jadi sesuai dengan selera masing-masing. Nah, untuk konsistensinya, resep kali ini kita buat yang encer. Lihat. Oke, kalau sudah rata semua, kita tutup dengan plastik. Atau kalau kalian mau tutup menggunakan serbet, itu juga bisa ya. Kalau saya kebetulan mempunyai plastik shrink wrap. Kalau kalian mau beli plastik ini, saya juga sudah sematkan link di deskripsi ya. Jadi apa-apa yang saya gunakan itu udah saya sematkan link pembelanjaannya. Jadi kalian simple, tinggal klik langsung datang deh. Nah, ini kita tunggu adonannya mengembang 4-5 jam. Karena saya menggunakan ragi yang sangat-sangat sedikit ya. Kalau kalian mau proofing selama 1 jam atau lebih cepat, itu raginya dibanyakin. Tapi ada risikonya untuk asam, untuk kayak bau ragi gitu sih. Kalau aku cari amannya, mending raginya sedikit, tapi kita proofingnya 4-5 jam. Bahkan ini bisa sampai 12 jam adonannya bertahan. Oke, sampai ketemu di 4-5 jam. A few moments later. Oke guys, dan ini sudah 3 jam, bahkan lebih udah 3,5 jam. Jadi aku mau panasin dulu teflonnya. Kita panasin dengan api sedang cenderung kecil. Jadi jangan langsung besar ya. Dan ini tanpa alas, saya tanpa alas langsung kompor kena teflonnya gitu. Dan akhirnya ini teng sudah jadi, udah gede banget ya guys. Udah ngembang 2 kali lipat. Menurut aku sih, nggak tahu kalau di kamera terlihat mengembang lebih dari 2 kali lipat, mungkin 3 kali lipat. Udah nggak sabaran, ayo kita coba buka. Ini udah sampai ini loh, sampai tinggi. Kelihatan nggak? Tinggi banget. Karena aku kan pakai plastik. Jadi dia tuh
benar-benar nguap gitu loh. Ini kalau misalkan pakai serbet mungkin lebih bisa mengembang lagi kali ya. Cuman aku memang sengaja pakai plastik wrap, cling wrap. Aduh, udah kayak ini ya, kayak kejedot gitu loh. Yuk, nggak usah pakai lama. Teng teng teng. Lala, mengembang sempurna. Perfect. Dan ini langsung kita aduk aja. Bismillah. Nah, tuh kan serat-seratnya. Lala. Sebelum kita panggang, kita tuh wajib untuk mengaduknya. Kita buang angin-angin yang ada di dalamnya ini. Jangan sampai ada angin yang terperangkap. Supaya nanti tekstur cookiesnya itu rapi gitu loh. Wah, ini harum banget. Nah, karena saya pingin tuh ada aroma-aroma santannya yang lebih berasa, aku mau kasih pasta santan, kira-kira 1 sendok teh. Tuangnya sekarang-sekarang ini juga nggak apa-apa, nggak masalah, nggak perlu nanti. Jadi nggak perlu dari yang pas kita mixer tuh, nggak perlu. Jadi misalkan kalian mau naruh pewarna pandan, coklat, atau yang lainnya, itu boleh juga pada saat sebelum dipanggang. Meskipun encer tapi dia kalis. Udah, ini angin-anginnya udah keluar semuanya supaya nggak masuk angin ya. Bercanda, teman-teman. Supaya memudahkan kita untuk naruh di cetakan cookies, kita tuang ke dalam cetakan seperti ini. Kalau kalian mau cetakan seperti ini, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi ya, udah saya taruh link belanjanya. Kalau misalkan tidak ada, berarti sudah habis. Kalian komentar aja, nanti saya carikan stok yang masih ada. Oke, dan ini sebelum kita panggang, kita olesin. Wow, sudah panas. Kita olesin dengan margarin dulu. Ini saya olesin hanya untuk pemanggangan pertama aja. Untuk berikutnya saya tidak olesin. Karena sebenarnya teflon ini sudah anti lengket. Saya menggunakan teflon merek Happy Cool yang isinya 10 lubang. Jadi untuk ukuran cookiesnya termasuk yang jumbo ya. Kalau yang 12 lubang itu ada, itu agak kecil-kecil. Biasanya yang untuk jualan di pasar-pasar gitu. Nah, lanjut kita tuang adonannya. Bismillah. Kita tuang setengah lebih sedikit ya, seperempat lah. Oke, langsung kita tutup. Kita tunggu sekitar 5-10 menit, tergantung dari api kompor yang kalian punya ya. Oke, saatnya. Ini harumnya udah keluar. Nah, ini udah asapnya keluar-keluar ya. Kelihatan nggak sih? Nah, kelihatan ya? Itu ada asapnya. Oke, bismillah. Harumnya udah kemana-mana. Kita angkat. Tuh kan. Sudah coklat di bawahnya. Tuh. Wow. Tuh, lembut banget. Oke, lanjut kita taruh. Untuk porsinya sebenarnya terserah kalian ya, mau isinya full atau seperempat aja. Itu tergantung selera kalian. Kalau adonan tuangan yang kedua ini saya kasih agak rada full
supaya nanti pukisnya tuh benar-benar naik gitu. Dan langsung kita tutup. Dan ini mumpung pukisnya masih panas, kita olesin dengan margarin supaya tidak kering, supaya lembabnya itu awet gitu ya. Kalau rajin, balik-baliknya juga kita olesin. Nah, ini setengah mateng. Saya mau taruh kismis. Kebetulan ini saya dapat oleh-oleh dari Mekah. Jadi ini kita taruh kismis ya. Ya, biar kita dapat berkahnya juga ya. Oleh-oleh dari Gus Adib Fuad, anggota DPD RI. Terima kasih oleh-olehnya, kismisnya. Ini dibikin pukis supaya berkah buat semuanya. Amin. Oleh-oleh haji. Lanjut kita tutup. A few moments later. Ini harumnya sudah semerbak. Seisi rumah pada datang ke dapur semua. Kita buka. Bismillah. Nah, ini usahakan kalian tuh jangan suka buka tutup ya kalau belum tahu pasti udah matang apa belum. Karena kalau sering dibuka tutup itu ngaruh juga ke perkembangan adonan. Oke, ini kita angkat. Bismillah. Bismillah. Lembut banget. Yang ini aku sengaja agak lamain karena aku pingin yang coklat banget tuh kan, coklat banget. Ini bukan gosong ya, meskipun hampir-hampir ke rada gosong gitu, tapi ini tidak gosong, masih aman. Oke, lanjut kita tuang berikutnya. Pakai alat ini tuh enak banget teman-teman, sangat-sangat menolong, tidak berantakan. Aku biasanya pakai teko takaran air itu masih suka belepotan. Lanjut kita tutup. Dan ini masih panas, kita cepat-cepat olesin margarin supaya tekstur lembabnya itu tahan lama. Nah, ini udah setengah mateng. Dan untuk adonan ini saya mau taruh kacang almond. Lanjut kita tutup. Nah, sudah. Tuh. Ini tadi adonan terakhir, jadi cuman kecil jadinya. Oke, ini sama, mumpung masih panas, kita olesin margarin. Dan akhirnya jadi pukisnya. Semuanya udah jadi. Pukis labu kuning. Untuk satu resep ini semuanya tuh jadi 30 pieces. Sekarang waktunya kita cobain. Ulala, udah gak sabaran. Baunya tuh harum banget. Bau vanila sama bau labu, kuat banget nih. Original yang topping kismis sama topping slice almond. Kita cobain yuk, bismillah.
Rasanya tuh manis, nggak ada bau amis, labunya berasa banget. Soalnya di sini aku pakai banyak banget, setengah kilo, 500 gram. Wah, meskipun ini pakai 3 telur, tapi dijamin nggak ada bau amisnya. Tapi di tekstur kali ini dia lebih kayak berminyak gitu ya dibandingkan resep cookies yang biasa saya pakai. Ini agak sedikit berminyak, ya. Kalian bisa lihat, ini teksturnya lembut, luar dalam, tidak ada crunchy-crunchy-nya di luar. Kalau kenyal, yes. Crunchy, no. Minyaknya itu dari margarin ya. Kalau kalian suka yang seperti ini, resep ini cocok buat kalian. Kita cobain yang kismisnya. Bismillah. Ternyata perpaduan labu sama kismis tuh oke banget. Manis dan ada seger-segernya. Ada asam-asamnya dikit. Nyaman, pengen nyaplok terus. Ada tekstur kriuk-kriuk. Kismisnya seger banget ya. Enak banget, sumpah. Coba aku mau bandingin dengan yang almond lagi. Bismillah. Ternyata enak dua-duanya. Jadi punya ciri khas masing-masing. Slice almond dengan kismis kuning. Kismis kan biasanya warna hitam ya, tapi ini kuning ini enak. Ya gimana, jauh banget dari Mekah. Karena tadi kita bikin kadar airnya itu agak banyak sehingga tekstur adonan itu encer. Dia padat jadinya, padat, kenyal gitu ya. Nih, untuk permukaannya dia lebih berminyak daripada resep yang biasanya saya buat. Lala, tetap lembut ya di dalamnya, moist, twing. Untuk resep cookies labu ini tuh ada kenyal-kenyalnya, manisnya pas. Kalau kalian tidak terlalu suka manis, aku saranin dikurangi ya manisnya, gulanya atau SKM-nya dikurangi. Karena ini rasanya dominan manis, gurih, lembut, dan tidak ada crunchy-crunchy-nya. Ini lembut di luar sampai di dalam. Dia nggak terlalu begitu padat ya. Jadi dia nggak begitu menul-menul. Rasanya tetap enak kok. Kalau ditanyain, aku lebih senang yang mana? Tekstur adonannya yang kental atau yang cair? Sebenarnya tergantung selera sih ya. Kalau ini lebih ke kayak padat, aku nggak ngerasain tepung gitu ya. Aku lebih ngerasain dominan ke labu dan tepungnya itu dikit. Tapi kalau misalkan kita kurangi airnya, mungkin dia lebih padat, menul seperti cookies yang biasa kita bikin ya. Mungkin tuh berasa tepungnya kali ya. Oke, next time kita coba bikin yang agak kental, tidak cair seperti tadi. Tapi resep ini oke banget, nyaman, enak. Memang tipe-tipe adonan yang cair. Cookies itu kan ada 2 tipe adonan, ada yang cair dan ada yang kental. Nah, kalian suka yang mana? Itu tergantung dari selera masing-masing ya. Oke guys, sekian durasi yang begitu panjang ya untuk resep cookies. Sebenarnya banyak banget informasi tentang cookies itu ya, sehingga aku selalu bikin video yang begitu panjang. Kalau kalian bosen, bisa di skip langsung ya. Oke, videonya cukup sampai di sini dulu. Aku doain yang nonton video ini sampai habis sehat selalu, bahagia selalu, umur panjang, rezekinya melimpah, usahanya laris manis, dan bikin cookies selalu berhasil. Amin. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Kalian request aku bikin cookies apa lagi nih guys?